Hello and welcome back again to our channel Kantong Menyan, and you are now still tuning in with me, Sogi Kantong Menyan dan Joy Chicken Key. Aja minyak ayam. Oke, di episode kali ini kita akan nyambung part 2 ya, tentang pengalaman horor. Part yang kemarin-kemarin tuh. Yang kemarin yang sebelumnya. Silakan kalau mau yang bagi sobat goib yang belum nonton, linknya ada di bawah. Betul. Atau mungkin masuk langsung ke channel kita, akan ada tuh episodenya ya. Betul. Nanti juga kita ada playlist kok. Playlist. Tenang, ada playlist. Bodoh amat. Oke. Ini pengalaman horor siapa nih? Gua apa lu nih? Yang pasti dia aja, karena dia lebih seru daripada saya. Bodoh amat, saya di sini host. Ya, katarak dan tuh mata. Gua sombong. Udah nyiapin dulu senternya buat explore mah belum. Senternya terang loh. Iya. Beli dulu. Iya, beli aja dulu ya kan. Niat. Oke, apa tadi? Lu nih, banyak tuh pastinya. Kemarin kan juga yang kemarin tuh bikin gua merinding tuh, Rumah Dalang. Oh iya, asli gua merinding. Asli merinding. Itu masih jadi satu misteri sih sampai detik ini ya. Jujur aja. Iya sih, bener sampai sih. sekarang terakhir gue main ke sana tuh masih belum ketemu jawabannya. Serius. Tapi ada yang lebih ger lagi nggak? Lebih ger ya, ada sih. Yang gue pengen sih coba yang berkaitan juga sama diri lu nih. Oke. Cuman nih pengalaman gue tidak selalu harus hantunya yang serem ya. Iya. Tapi pengalaman anehnya ini. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Itu kan. Oke. Mungkin gue cerita yang gue ke Bandung, yang gue motor waktu itu, motret, prewedding. Oh prewedding. Di Bandung. Kayaknya itu lumayan aneh juga tuh. Udah lama kah kejadiannya? 2000 gue lupa, sekitar between 14, 15 atau 16 di antara tiga itu tuh gue lupa. Lumayan lah ya. Masih lumayan. Jadi ini sobat goib ya gitu kan. Namanya kita ini sebelum gue cerita nih, namanya kita kalau kita melakukan sebuah kegiatan di alam itu jangan lupa kita yang namanya misi-misi. Nah betul itu. Sama kita juga ya misi-misi itu salam lah ya, mohon salam, sama kita mendoakan mereka yang ya tidak hanya manusia tapi makhluk ciptaan Allah yang ada di alam tersebut. Betul. Karena kita nggak tahu ada apa di situ. Betul banget. Setuju gua. Gitu ya. Oke, pengalaman gue di Bandung nih sebenarnya ada dua ya sebenarnya. Ini antara serem buat nyawa gue juga. Seriusan? Karena gue hampir celaka saat itu. Jujur aja, gue hampir celaka. Wadaw. Sama kesian. Tapi gue nggak tahu nih beritanya bener atau enggak ya. Cuman mungkin bagi para sobat gue yang tahu, ini lokasinya ada di Bandung. Itu di hutan Dago Pakar. Oh, iya. Gitu kan. Itu waktu itu jadi itu kejadiannya di situ. Gue nggak tahu nih apakah bener atau enggak. Cuman gue sempat denger infonya, katanya memang ada kejadian lah di situ. Kan katanya ya. Buat sobat gue yang sekitaran Dago Pakar mungkin pernah dengar cerita yang Bandung sama. Lah ya. Orang Bandung bisa leave komen juga. Bisa leave komen. Siapa tahu memang ada relate nih gitu kan. Jadi intinya saat itu gue ada kerjaan prewedding dulu kan. Jadi gue sempat sebelum gue buat usaha yang sekarang kantor sekarang, gue sempat bikin ada lagu sama teman-teman gue itu. IO juga. Enggak, lebih ke foto-foto. Foto agency gitu lah. Cuman kita lebih ke wedding. Jadi saat itu kita motret di Bandung. Ada beberapa lokasi, cuman lokasi terakhir itu di hutan Dago Pakar. Kejadiannya siang. Nggak malam, nggak sore, siang. Like literally siang. Jadi gue motret dari pagi. Biasa jam 12 itu kita break dulu. Istirahat lah ya. Lagian kalau bagi sobat gue yang tahu fotografi kan, kalau jam 12 itu kayak dead light gitu loh lampunya. Lampu. Cahayanya tuh sinar matahari terlalu flat gitu kan. Betul. Nah, saat itu kita lagi break, lagi duduk-duduk. Nah, kebiasaan gue kalau di satu tempat yang menurut gue menarik itu gue akan jalan-jalan sendiri aja gitu. Nyelonong aja gitu. Gue jalan-jalan. Nah, yang jelas dari tempat kita duduk tuh lokasi turun ke bawah makin turun. Bayang gua. Tangga gitu.
Nah, ada jalanan kalau nggak salah bentuk itu agak begini nih. Kalau nggak salah ya. Nah, di sini tuh ada warung jualan, ada jagung bakar. Ya warung biasa lah. Warung puncak itulah. Tapi di dalam situ ada warung. Gue turun lah ke bawah kan. Itu di warung itu ada ibu-ibu gemuk pakai baju gratis yang dari partai itu. Baju yang panas itu cuma di Bandung dingin ya gitu kan. Lagi bakar jagung. Kayak jagung bakar. Oh iya Bu. Mantep. Nuhun gitu kan. Udah gue ngeliatin gue sambil bawa kamera gitu. Jadi ini ada kayak pagar-pagar dari bambu. Nah ini warungnya nih gitu kan. Oh iya. Dia bakar jagungnya di depan gitu. Kopi nggak gitu kan. Iya. Boleh deh Bu gitu kan. Kopi boleh, terus kayak manggil anak Neng gitu, Neng ke belakang gitu. Kopi deng hiji buat Anya gitu kan, kayak oh ada orang tuh gitu. Karena dari posisi gue tuh kelihatan tuh ada ruangan memang ada kursi buat duduk-duduk gitu loh. Cuman gak tau kenapa gue di luar. Ini jadi yang gue bilang bambu-bambu, terus ini kayak kita bisa masuk seberang, setelah akses masuk itu si ibu-ibunya lagi bakar jagung di depan gitu kan. Iya. Sok mangga duduk di dalam, dia bilang gitu kan. Oh enggak Bu, nanti aja. Keluarlah si Neng ini, cakep. Ini wajar coy. Mojang Bandung bro. Mulus ya kan, wih cakep nih. Terus yang sok atuh duduk di dalam. Iya Neng, gitu kan kayak. Buset, mulus tergoda. Nah dia tuh kayak ke belakang. Tapi entah kenapa saat itu gue ngeh. Padahal kalau gue ngeh yang di belakang itu nggak ada apa-apa. Kalaupun mau bikin kopi kayaknya mesti di depan sih ya logikanya. Iya. Ini ke dalam gue kayak cuma ngeliatin, wih gila cakep gue gitu. Udah gue pesona. Iya. Si ibu itu bakar jagung. Terus kayak, iya Bu, gitu kan. Gue awkward moment ini dipersembahkan. Gue tuh sambil berdiri, sambil nyender di yang gue bilang pagar-pagar bambu itu. Ini notes ya. Lo tau kan dinginnya cuaca puncak pas kena gini kan dingin. Pasti Asap kena mata gimana rasanya. Bau jagung bakar. Lo tau kan? Iya. Paham lah. Oke. Udah kan. Gue ngeliatin. Nggak tau kenapa, padahal keren tuh buat di foto. Cuman gue ngeliatin nih. Duduk capek gitu. Oh enggak Bu, makasih. Nanti aja. Tiba-tiba temen gue manggil dari atas. Soge! Gue bilang. Woi, apa? Gue gitu kan. Ngapain lo? Naik gitu. Apaan sih? Gue gitu. Naik. Anjing lo ngapain lo? Apa dikatain lo? Anjing santai dong. Gue gitu. Santai dong. Naik kalau. Udah gitu kan. Apaan sih? Udah lo ngapain sana naik? Ya, gue dinyolotin gak terima dong gue. Wajar, ya. Gue naik kan. Dan itu gue tinggal gitu aja. Jadi kayak gak peduli apa? Iya, apaan sih lo anjing? Lo ngapain sana? Naik lo. Ya udah santai dong. Nyolot kan santai dong. Lu gila lu gini ngomel tuh. Gua naik ada pada depan, lu apaan sih lu? Gua gituin ke nyolot dong. Lu ngapain di bawah? Itu gua mau beli kopi gitu. Kopi apaan? Itu di bawah. Apa? Itu di bawah. Nggak ada. Seriusan? Warungnya nggak ada. Gubuknya hilang. Gubuknya nggak ada. Waduh. Itu nggak ada gubuknya. Lalu nyindir di mana? Gubuknya nggak ada. Anjir. Jadi kalau dari posisi kita duduk tuh itu turun kelihatan lah gitu. Makanya gara gue ada apaan tuh di bawah. Gue turun bukan asap, wah kayaknya apa? Nggak ada. Nah lu Dan kalau gue sadar pas gue turun, harusnya ya namanya orang kesirep ya kalau kayak gitu ya. Kesirep betul. Harusnya dari tadi tuh gue ngeliat udah ada. Jadi pas gue turun tuk, wih ada nih. Kalau gue inget sebelumnya makanya emang nggak ada. Cuman gue nggak terlalu inget nggak ada. Itu gubuk nggak ada. Dia itu jalannya agak turun jadi yang belokan itu turun ke bawah. Jadi kalau gue masuk, gue nyusruk ke bawah. Mati lu. Minimal gue nggak mati sih, tapi kesleo lah. Patah tulang kayaknya. Sama lensa sama kamera gue kenapa-napa. Mati lu. Berapa puluh juta tuh rusak. Asli itu mah. Itu nggak ada. Lah sensasi yang lu rasain tadi, yang tadi lu kasih. Nah itu makanya kan gue bilang notes. Itu apa? Nah lu tau kan asap kena pedes kan? Gue sempet aduh gitu kok. Saya di dalam aja si gue sempet gitu. Enggak bu. Itu berasa bau jagung bakar. Dan kalau gue sadarin
itu ibu bakar jagung bakarnya kagak selesai tuh nggak? Karena lumayan lama gue ngeliatinnya. Itu aja tuh jagung. Iya. Dan bakar buat siapa? Nah lu. Iya kan? Setelah gue mikir, iya itu. Gue bilang ke temen gue kan, coy, itu tadi ada warung. Warung apaan? Gue ngeliat terus sendirian, ngomong sendirian ke orang tolol. Berarti temen lu ngeliat, jadi pas tadi. Lah itu orang ngapain gitu loh. Terus lu begitu tuh kayak orang nggak jelas posisi kayak orang tolol. Gue nyender cuy, ada pagar bambu, nggak ada. Mati lu. Makanya gue nyolot, gue panggil lu, gue ngeri lu kenapa-napa lu sawan. Gue bilang, anjing. Baru gue mau PDKT sama dia. Dibawa lu kalam lembut lu kata orang tua dulu lu. Tapi itu jelas Bor. Yang gue bilang tadi kan. Pagar bambu nuansa alam dingin. Lu begini nih berasa nyes dinginnya. Dan gue nyender. Gue begini nih berdiri gitu ambil begini. Nah itu berarti kalau bilang lu nyender kemana? Nah itu. Nyendernya di mana lu? Gue nyendernya di mana? Kayak sulap dong begini lu. Iya kata temen gue begini. Nah lu aneh, sudah mulai aneh. Anjing serius nih. Oh ngilu sih Bor itu mah Bor. Gue mikirnya kalau gue tadi masuk gue akhirnya turun ke bawah lagi ngeliat ya agak lumayan. Gue lupa kesananya apa karena gue shock gitu. Cuman ya nggak yang begini emang turun begitu, tapi yang gelinding agak landai lah ya. Iya landai. Mati. Tuh gimana coba? Tapi setelah lu kejadian ini, ada cerita dari orang sekitar nggak? Gitu loh. Iya, jadi sempat gue cerita ke salah satu temen gue tentang pengalaman ini. Temen gue dulunya tinggal di Bandung. Kata dia sih, gue nggak tahu nih, mungkin sobat gue yang di Bandung bisa klarifikasi karena ini nggak tahu juga. Karena ini juga kebetulan teman juga tidak bisa mengiyakan secara pasti gitu. Cuman katanya memang sempat di tempat tertentu ada satu warung yang di daerah situ yang longsor, meninggal ibu sama anak katanya gitu. Katanya, tapi masih belum belum pasti gitu loh, karena gimana sih ibu-ibu gemuk pakai baju partai celana pendek rambutnya dicepol, ibu-ibu yang muka Sunda putih, terus si Neng itu kayak pakai baju terusan gitu, rambutnya panjang cakep putih, Neng gelis mantap kayak ya bu ya mak gitu kan, ini kopi hidung hiji buat A-nya gitu. Oh iya, terus sok atuh duduk di dalam, bo gila senyuman. Aduh, tapi kayak disiram. Kelar hidup lu kalau ikut. Itu dia. Gue anjing tuh apaan gitu loh. Itu geblek sih maksud gue. Kalau gue ngebayangin kalau saat itu gue turun, gue masuk, gue kelar hidup lu. Ya nggak kelar juga sih. Nggak kelar sih, cuma minimal celaka. Iya, patah-patah. Saya patah-patah karena agak dalam gitu loh. Berarti kan tadi kan agak sedikit ke belakang. Temen lu berarti kan ngeliat kenapa nggak manggil dari tadi sih? Enggak, jadi temen gue kan lagi ya kan makan. Pas nengok, ya dia gitu kayak tuh anak ngapain tuh? Ngapain tuh? Ini nggak beres ya, mulai gitu. Baru dia manggil gua. Tadi mereka juga sambil makan, sambil ngobrol-ngobrol. Istilahnya nggak tahu lu ada di situ kan? Gitu apa namanya? Maaf ya keringetannya, AC-nya masih mati. Beginilah. Ya namanya juga belum di servis. Kang servisnya belum datang. Ya. Studio kita baru numpang. Kali aja ada yang bisa numpang. Studio punya gua ini enak aja lo. Ya ada yang lebih bagus nggak? Boleh kita endorse studio. Boleh kalau ada. Gitu sih. Jadi itu salah satu yang gila kalau gua saat itu gua masuk kayak apa? Ya ada bekas ya paling ya ledes di tangan gitu kan, bekas jahitan. Kenapa kena setan? Itu sih. Berarti tadi kan di luar kota ya. Tadi kan yang kalau episode yang sebelumnya part 1 itu masih dalam kota kan. Nah, sekiranya ada lagi. Ngomongnya kencengan dong. Ada lagi nggak? Kamu ada lagi nggak? Kayak Romai Ram. Ada lagi nggak nih? Yang lebih gitu. Biar sobat goib makin excited nontonnya. Iya. Yang ger ya. Yang ger banget. Ya mungkin bisa ngelibatin lu, bisa ngelibatin ada ini lu, masih gue gitu. juga.
Jadi waktu itu gue sebenarnya kalau ngomong standarnya ngebantu orang yang ketempelan. Tapi ketempelannya ini bukan kaleng-kaleng. Waduh, Maeli. Preman kaleng-kaleng. Tuh. Bang, mau jadi gini nggak, Bang? Bintang tamu sini, Bang. Jadi kejadian ini kurang lebih tahun juga udah lumayan lama ini. Udah lumayan lama, gue agak lupa tahunnya. Jadi gue waktu itu kalau nggak salah masih kuliah sambil kerja. Tapi waktu sebelum itu DO ya? apa? Sebelum DO, anjir. Itu veteran kayaknya deh. Jadi gue kita kalau nggak salah seingat gue adalah gue baru pulang kuliah. Gue baru sampai rumah. Sore? Nggak malam, gue agak ya nggak malam banget lah, cuman kayak sekitar masih lumayan sore, jam entah kenapa gue agak pulang cepet jam 8-an ya kalau nggak salah. Masih sore lah itu. Gue waktu itu pulang, tiba-tiba temen gue nelfon dengan agak panik ya. Lu di mana? Di rumah baru nyampe. Gue jemput ya. Wih, kenapa nih? Udah, gue jemput ya. Gitu. Kenapa? Emang ada apaan nih? Ada apaan? Udah nanti gue ceritain, ini gue on the way. Oh ya udah gitu kan. Akhirnya singkat cerita dia datang, jemput. Gue masuk, gue siap-siap. Muka dia tegang. Mukanya gitu kayak, ayo. Woi kenapa lu gitu kan? Muka nggak bisa santai nih. Iya mukanya nggak santai nih. Adik sepupu sih. Loh kenapa? Wah ini kacau nih tembung gitu kayak aduh, kayak nyetir tuh kayak mikir gitu kan. Woi kenapa gitu? Kayak gak tahu nih. Banyak banget beban ya. Adik gue ini dapat gangguan, ngomongnya cuma gitu kan. Oh, ya udah. Dia nggak banyak cerita. Dia selalu ngomong kayak, gue fokus dulu deh. Ya udah, fokus. Intinya kita berangkatnya itu bukan ke rumah teman gue, tapi ke rumah si adik sepupunya ini. Paham gue. Sampai rumahnya itu lumayan banyak mobil, ada tamu gitu kan, rumahnya gede. Ternyata keluarga. Oh iya. Gue ngeliat tiba-tiba gitu, Om, ini temanku gitu kan. Gue datang loh. Oh ya lo gitu kan, Mas bisa nolong anak saya nggak? Loh kenapa? Seru banget. Bahasanya nggak berat nih. Bisa nolong anak saya nggak? Serem amat tuh bahasanya. Iya ini anak saya nggak tahu kenapa. Kok apa istilahnya intinya jadi sempat kesurupan, sempat kayak ngamuk-ngamuk sendiri gitu kan. Oh ya sudah gitu kan. Gue masuk ke kamarnya, itu ada beberapa orang lagi, emang kedengeran tuh orang lagi kayak tahlilan gitu, lagi doa, lagi ngaji lah ya. Ngaji. Gue masuk, adiknya tuh, gue lupa pas masuk tuh adik kalau nggak salah lagi tiduran. Kayak lagi tuh tiduran, terus dipanggil, misalnya namanya Siska gitu ya, jangan nama asli lah ya, gitu. Jangan nama asli, jangan. Siska nih, boleh duduk sebentar ya, terus kayak gitu, kayak ini udah hitam, mukanya pucat. Wah kesian banget gue kayak parah amat, apa ini orang gitu. Halo gitu kan. Nah pas gue salaman, lu tau gak sih kayak ada nyetrum, cet. Oh iya, Ini apaan nih gitu kan. Kayak gue liatin Didikan dia ngeliatin, kayak lembar kayak pelongo gitu. Gue ngeliatin, ini baliknya apa ya, kok kayak ada sesuatu yang ini nggak asik nih, gitu kan, nggak asik nih gitu. Dan ya udah akhirnya gue maaf ya gitu kan, ini kita kita coba kan, semuanya mohon bantu doa juga. Ya udah gue suruh balik badan, punggung ya. Jadi gue dari kepala gue cuma bismillah, gue mohon izin sama Allah, mohon izin untuk obatin orang inilah gitu. Pas gue lagi ini agak gue persingkat aja ya, karena panjang nih prosesnya. Betul. Itu singkat cerita, pas gue lagi pegang punggungnya, tiba-tiba aduh udah gitu tuh. Apa? Gitu. Nah gue liat gitu, kan baju gue liat banget pakai kaos putih. Tiba-tiba di punggung tuh darah gitu ser. Lah, waduh, maaf ya. Darah, ya kayak gimana sih, darah merah gitu.
Maaf ya, gue buka set. Jadi yang gue gini itu bentuk cakar 3 gitu loh. Iya, merinding. Cakar 3, cakar gitu. Terus darah dalam. Mak, gue sampai mati loh, ini apa? Karena saat itu juga ada, ada info lagi, ada informasi tambahan gitu kan. Jadi ada kayak Pak Hajinya gitulah, bantuin juga. Iya, jadi gue nggak sendiri. Ada backup lah ya. Ada backup. Terus kayak gue ngeliat Pak Hajinya kayak, Pak ini dalamnya, ini dalamnya kacau nih mas. Dia kalau sempat ngomong Jinifrit. Cuman yang gue pasti ngomong Jinifrit itu pas setelahnya ya. Cuman kalau saya cuma ngomongin Jinifrit. Kali dah Bor. Itu seram amat. Hanya gue juga. Waduh, nyong. Gue sampai, Pak, ini kita bareng nih Pak. Iya. Hari gue cuman, aduh nih Allah gimana caranya. Tiba-tiba gue kayak, dia kan aduh kesakitan sih, kesian kan. Iyalah pastilah. Ibunya ngelapin pakai anduk gitu kan. Dalam kesian loh. Akhirnya cuman gue balikin, sorry ya. Jabat tangan lagi. Ada jabat tangan lagi, gue cuma mau, ya Allah mohon izinmu. Itu gue kayak, ini apa ya bahasanya, mungkin sobat gue pada bahasa yang lebih ininya, kayak gue akhirnya kayak pindah ke alamnya. Interdimensional. Kayak interdimensional gitu. Di alamnya itu gue sama cewek itu, cuma cewek itu di kerangkeng. Kayak di apa ya, di bukan kerangkeng, di lilit sama rantai gitu loh. Itu alamnya gelap. Tapi bukan gelap malam ya, gelap keruh. Terus kayak ada angin. Gue cuman, kamu ngapain? Cuman tolong. Ini wallahi gue nggak ngelebihin, gue nggak kurangin. Ya, terserah lu percaya gue. Nah itu boleh percaya boleh enggak. Terserah ya. Ini kan gue gini madep nih, dia madep sini. Itu belakang tuh kayak udah kayak film-film anjing, itu udah kayak film-film sakit. Fuck banget itu kayak pelan terus nyala merah itu tanduk cuy. Anjir merinding. Berapi. Merinding sobat gue, pasti gue merinding. Asli itu berapi. Kayak Hellboy nih. Kayak mending kalau Hellboy keren tuh kayak gini ngerangkak gitu. Anjir. Asli. Itu kayak ngerangkak. Kayak Allahu Akbar. Gitu gue ngeri banget. Gue kayak ya Allah ini gini. Mas tolong. Terus kayak ada percaya sama Allah ke Allah. Ya udah cuman mohon izin sama Allah. Gue cuman ya udah di situ pun gue merem, ya Allah mohon izinmu. Hamba cuma mau nolong orang. Saat itu tujuan gue cuma gue mau nolong anak ini. Gimana caranya biar selamat lah istilahnya. Gimana cara ya, Allah yang punya cara ya. Betul. Udah cuma ya Allah, gue cuma Allah Akbar. Dia langsung Allah Akbar, ya Allah. Pokoknya inti gue musain adalah narik. Alhamdulillahnya gue narik, gue balik ke alam sininya, gue jatuh dari tempat tidur. Ada gitu pahlawan ngejeledak gue, ya orang di pinggir. Iya sih. Gue ngejeledak, jatuh. Aduh, Mas gak apa-apa mas gitu kan. Oh ya FYI itu ruangannya dipanas, padahal AC nyala. Ini panasnya kayak gini nih. Buset, kayak gini nih dengan AC nggak nyala. Siapa mau ngirim AC monggo lo. Boleh jadi endorse. Endorse AC juga nggak apa-apa deh. Kita juga senang. Itu jadi panas kayak begini. Asli. Sauna kalah kayaknya tuh. Iya, padahal AC nyala. Dan beberapa orang yang doa yang ngaji itu sebagian di luar. Jadi cuman gua, Pak Ustadznya, ibunya, bapaknya, sama anak itu. Ngaji di luar. Itu gua ngejeledak. Alhamdulillah anak itu muntah. Wah, gitu. Di tempat tidur kayak disgusting gitu sih, kayak hitam kayak lendir hitam gitu. Muntah-muntah. Oke. Mual lah pokoknya bangunan lu. Pokoknya muntah gitu. Dan udah alhamdulillah akhirnya berhasil dibawa. Sisanya Pak Ustadznya yang ngebacain, ngomongin. Gue kan masih, pala gue ngejelek kena lantai. Cuman anak itu dibacain terus yang mas pegangin mas, gue pegangin tangannya udah dibacain udah akhirnya bareng kayak dari arah ulu hatinya kita tarik keluar pusatnya bareng nih yang sini, ibarat lo Pak Ustadznya ini si cewek ini kita narik gini udah tarik bareng baru buat itu muntah buat itu sama lendir hitam tapi kayak ada darahnya gitu. Alhamdulillah abis itu aneh nih. Ini ruangan yang segini panas mendadak dingin AC normal.
Asli merinding. Ini ger banget nih, merinding bro. Ger banget anjing. Merinding, serius ini gue merinding ini. Itu gila sih. Yang penggambaran dari belakang tuh, ini terserah sobat gue mau percaya mau nggak, bodo amat deh. Gue cuma ceritain, itu bener-bener kayak di film yang jalannya ngerangkak gede, tanduk berapi asli. Itu gue nggak bohong wallahi. Mungkin itu kali yang namanya yang mungkin dibilang Jinifrit ya. Itu serem banget sih anjing, gue kayak anjing tuh apaan gitu kayak. Tanduknya gimana gue lupa, pokoknya gitu tuh, agak gitu. Berapi, nyala tuh kayak bara badannya. Cuman karena kayak ada turbulence debu, gue nggak tahu apa itu, kayak hitam-hitam. Jadi nggak tahu jelas, tapi gue ngeliat kayak nah lo, gue ngeliat tuh gede cuy. Gede itu. Tuh kalau lo hadepin gimana? Wah, gue nggak tahu. Masa gue kayak set Angling Dharma? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dharma dong. Sobat gue yang sekarang belum tahu lo. Apa tuh? Tua banget lo. Oh tahu. Tahuin ya? Tahu ya. Gue nggak tahu, gue gampang. Udah tahuin aja ya. Gue masih muda. Yang tua dia. Enggak, dia taunya dari internet. Oh iya dari internet. Internet gue pasti searching kan itu. Iya, searching Angling Dharma. Gua nonton di YouTube. Gitu sih. Itu lama nggak proses pada saat? Lama. Ini kan gue persingkat ya. Maksudnya itu lama. Karena di alamnya itu tuh kayak yang di alamnya aja tuh gue ngerasa lama, kayak itu kedengeran tuh kayak umpatan kanan kiri kayak anjay lo ngapain lo sini, istilahnya kalau orang gitu ngapain lo sini, wah ini punya kita, ini makanan kita. Buset, udah gitu kanan. Iya. Nah, jadi ini cewek ternyata kayak jadi tumbal gitu loh. Setelah ini sebenarnya kan udah setelahnya nih, setelah beres nih. Di balik itu ada apa? Di balik cerita itu. Iya. Jadi panas. Emang panas. Coba bongkar AC-nya agak nggak apa-apa deh, nggak adem, nyalain dikit deh. Boleh nggak? Atau nggak usah deh, biarin deh. Biarin nggak apa-apa. Apa namanya? Jadi, bentar gua agak lupa ya. Oh, sorry. Jadi ternyata ini adik sepupu teman gue ini umurnya juga nggak terlalu jauh lah ya. Maksudnya bukan yang masih bocah banget saat itu. Jadi dia kalau nggak salah ikut pacarnya. Dia ajak pacarnya. Itu gue lupa, bukan gereja setan sih, gue lupa ya, gereja setan atau sekte gitu, perkumpulan gitu loh, nggak jelas. Ini nih yang begini nih. Itu baru ngaku di akhirnya. Jadi kan dia sempet lemas. Pokoknya singkat cerita dia udah bangun, udah lumayan apa-apa ya. Dia baru cerita nangis kan meluk ibunya, minta maaf. Itu akhirnya dicerita bahwa ternyata dulu belum lama itu cowoknya tuh ngajak ke kayak perkumpulan sesat gitu lah, gue nggak tahu. Jadi kayak anak muda yang sok-sok mau nyoba-nyoba. Nah ini nih, nyoba-nyoba itu yang kalau sobat gue silakan nonton yang belum nonton di episode perdana kita tuh ada Indigo dan Ingindigo. Nah itu tuh. Nah ini orang-orang Ingindigo nih, ingin menjadi Indigo, anjing tuh. Ini yang kayak begini nih. Kita kan gak ada yang tahu ternyata efeknya ternyata si cewek ini gue aja lupa namanya. Si cewek ini malah jadi tumbal. Tuh, faksi itu mah. Itu gimana coba? Alhamdulillah ketolong, kalau nggak ketolong, kelar hidup lu. Nah, itu kesian. Maksudnya akhirnya coba bapak ibu marah. Kata kalau gue nggak tahu ya, pokoknya intinya katanya sih abis itu cowoknya dipanggil. Gue nggak tahu. Cerita setelah itu udahlah ya. Iyalah, itu bukan urusan lu juga. Intinya pas tahu gitu kayak shock berat kali itu orang tua, gila. Orang tua shock, gue juga lah. Gitu kan, Pak Haji juga cuma geleng-geleng kepala, temen gue juga marah kan. Panggil cowok lo, anjing tuh orang marah-marah lah. Ini karena ini ada kesannya dia. Jelas lah, siapapun juga orang terdekat kita tiba-tiba ada orang yang ngejerumusin ke satu hal yang buruk, ya pasti kita emosi lah, gimana pun juga. Itu gila itu namanya, apalagi udah jadi tumbal lo sobat gue, belum bayangin mau tumbal tanpa ada istilahnya ritual atau perjanjian, tiba-tiba mungkin situ jin demen sama nih cewek. Nah, jadi ingin digo ini kalau nggak salah kayak perkumpulan apa ya, bukan spiritual sih, kayak gitu deh, yang ingin digo anjing gitulah. Ya sekte nggak jelas. Sekte nggak jelas, ternyata mungkin satanik, kita nggak tahu. Nah itu dia. Karena asli ini, aduh gimana ya? Lu
Ini relate tuh sama episode kita yang pertama loh. Iya. Sangat yang enggak maksudnya kalau lo ketempelan kuntilanak sini atau misalnya paling jin-jin yang ketawa-tawa apa doang. Atau jin-jin liar yang apa. Ini ifrit loh. Ifrit kelas tinggi lo ini. Nah, ifrit tuh mati lo. Kalau di Mobile Legends epic ini, bukan epic, mythic ini. Gua nggak main sih jadi gua nggak tahu ya. Pokoknya intinya gua yang biasanya paling nolong kan ya paling ya adalah dari mana dari alam ya ada sih yang kuat ada sih yang kuat-kuat ya dengan sekarang ini ya ada yang kuat-kuat tapi gila gue nggak pernah nyangka itu Jinifred gitu loh maksudnya. Nah itu makanya tadi nggak ada pertanyaan juga tuh. Nah pada saat undangan ini dengan kemampuan lu yang bukan yang sekarang ya yang dulu itu gimana rasanya ya itu ya mungkin kalau yang sekarang gue nggak tahu ya, gue nggak tahu tapi mungkin insya Allah dengan Allah memberikan kekuatan yang lebih, mudah-mudahan bisa. Ya mungkin juga tetap akan ya walau misalnya dengan gue yang sekarang gue pun tetap akan anjir. Misalnya pertama kali ngeliat Jinifred ya, tetap ya anjing Jinifred gak Jinifred juga cuy gitu maksud gue. Ya santai-santai dulu ke. Gede loh, gue nggak ngomong kecil, jadi itu pun jadi agak jauh. Nah ini cewek tuh kayak gue nggak terlalu merhatiin, cuman kayak memang kayak kalau gue sadarin kayak di altar pengorbanan gitu loh, kayak film gitu. Soalnya dirantai. Tolong mas, kayak kong dirantai sih kayak udah kong lagi nggak mau ngambil maksa tuh kayak gitu. Gede, ngerangkak anjing gue kayak anjing tuh apaan gitu loh. Gue cuman merem ya Allah, hamba cuman berniat nolong orang anak ini. Hamba tulus nolong, mohon memberikan kekuatanmu ya Allah, mohon perlindunganmu udah gitu dong. Udah akhirnya gue bisa narik, berasa tuh ketarik ada suara krak, entah apa tuh kraknya entah rantainya. Ya itu akhirnya gue ngejeledak ke bawah itu kan. Itu sih itu pengalaman yang cukup ger juga sih itu ger sih. Maksud gue anjing lo kapan lagi di Jinifred gitu maksud gue. Iyalah, lalu itu mah kayak di film-film kalau gue boleh jujur kayak film-film cuy. Asli. Kalau sobat gue mau tahu tuh bener kayak di film-film yang makhluk mitologi atau apalah ya, sebutannya. Kalau dibilangnya kebanyakan film-film kan yang neraka tuh yang seperti gitu. Iya. Pakai spawn tuh yang iya. Gitu tuh. Oh serem sumpah. Mata itu nyala merah, mulutnya pun kayak nyala, dalamnya itu nyala juga kayak orang lagi gitu kok. Itu serem. Enggak ngebayang sih gue ketemu makhluk kayak gitu enggak. Tuh wah, itu gila sih. Mantap. Itu gitu sih gitu ya. Itu sih pengalaman yang mungkin untuk sekarang kita jangan terlalu spill terlalu banyak dulu, jangan spill terlalu banyak ya biar nanti panjang episodenya. Oh ya by the way, sobat goib yang mau jadi narsum juga, mau ngobrol langsung bareng sama kita di sini juga boleh di studio kita yang tersederhana ini, atau mungkin mau kita bacain ceritanya, monggo loh silakan leave a comment atau bisa email ke nanti ada di bawah ya linknya, gue lupa. Pokoknya ada linknya di bawah yang punya pengalaman yang mau kita bacain juga boleh. Oh sama ada kalau ada foto-foto yang itu foto sure ada kuntilanak foto sure. Lu bayangin tuh kulit pucet, paha pucet gitu kan tiba-tiba emas. Kuntilanak Insphinx. Grafur. Kuntilanak. Enggak sih, itu juga enggak. Ya kali ada punya selain cerita, foto atau video. Boleh share. Bisa kita breakdown bareng-bareng. Jadi nanti silakan juga ceritain detailnya seperti apa. Bisa kita nanti tampilkan di sini juga ya. Betul. Gitu. Oh ya by the way jangan lupa sekali lagi klik subscribe, lonceng, komen, like dan share yang banyak. Biar channel ini juga bisa lebih berkembang lagi. Betul. Sekali lagi juga kita terima kasih untuk supportnya buat para sobat goib. Jangan bosan-bosan atau jangan lelah-lelah untuk mensupport kita. Betul. Kita besar bareng-bareng gitu ya. Pokoknya nantikan episode yang sangat menarik di episode selanjutnya. Betul. Karena di sini kita juga tidak hanya akan berbicara tentang horor, tapi nanti akan ada tentang mungkin spiritual juga bahkan ya. Kita luas lah. Pengalaman karena pengalaman dunia sebelah itu kan juga tidak hanya sebatas horor ya. Jadi ntar akan ada yang lain. Dan mungkin kalau sobat goib juga punya masukan-masukan, silakan. Itu sangat kita butuhkan masukan-masukan itu.
biar kita juga bisa menjadi lebih baik lagi. Betul. Atau mungkin punya tema-tema yang bisa kita bahas, monggo silakan leave komen juga, nanti bisa kita bahas. Nanti kita akan shout out juga bagi sobat goib yang memberikan gagasan atau ide tersebut. Betul. Gitu ya. Betul. Itu aja. Oke. Ya udah kalau gitu mungkin segini dulu kali ya di part 2-nya, jangan banyak-banyak. Jangan banyak biar biar pokoknya ntar gerak gitu kan, biar biar mantap gerak. Iya. Oke deh kalau gitu ya udah. Oke deh kalau gitu ya udah. Kalau begitu gua Sogi Kantong Menyan signing off, and Joy Chicken King undur diri, and I'll see you on our next episode. Bye bye.